Selamat malam, Ibu. Suara saya ada? Ada, Ibu. Iya. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memberikan kesempatan sehat untuk kita semua untuk belajar di mata kuliah lanjutan dari akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi pemerintahan. Salam tak lupa saya lanjutkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya tuh salah lihat bukan salah lihat jadwal ya, saya salah ingat. Yang saya pikir tuh yang 4 kelas tuh besok gitu. Taunya hari ini gitu. Jadi ketuker lah. Dan ruangannya pun nggak ready untuk kita belajar, karena memang saya konfirmasi ke bagian umum itu untuk penambahan kursinya itu masih dalam proses. Jadi mungkin baru bisa minggu depan kita offline belajar di kelas. Semoga kursinya sudah terpasang gitu ya, sudah ready gitu. Dan kebetulan itu hanya kelas saya aja ya, hanya kelas kita aja di ruangan 309 aja, mungkin yang nggak ada kursinya ya. Kalian udah survei ke ruangan lain, ada kursinya di ruangan lain? Ada beberapa yang ada, Bu. Ada yang ada yang masih kosong. Nggak kosong banget sih, Bu, cuma sedikit. Iya. Masih dalam proses pembuatan apa perjalanan apa gimana gitu. Soalnya tadi saya udah cross check ke bagian umum gitu. Jadi ya untuk di minggu ini mungkin saya belum bisa masuk kelas lah, karena kebetulan kelas saya yang kosong yang kosong banget gitu ya, yang 309. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa di ini aja, karena kan baru pertemuan pertama juga, hanya pengenalan mata kuliah aja. Dan saya menerangkan teknis untuk kita belajar nanti ke depan gitu. Kalau untuk teknis belajar sih masih sama ya kayak kemarin. Absen manual pun dipersiapkan. Lalu untuk bukti pembelajaran, bukti dokumentasi gitu ya. Kayak gitu. Terus pembagian kelompok menjadi 6 kelompok gitu ya. Silahkan itu dikondisikan aja, tapi kalau bisa jangan kelompok yang kemarin lagi, agar kita bekerja sama itu tidak hanya dengan orang itu aja, di rolling aja ya anggota kelompoknya. Jadi jangan yang kemarin lagi. Nah, lalu dibuat makalah dan PPT. Habis itu dicek juga Turnitinnya gitu ya, jangan sampai lebih dari 20% pakai Turnitin mandiri aja sekalian. Kenapa saya seperti itu? Jadi agar nanti kalian belajar gitu ya, sudah terbiasa dengan Turnitin gitu. Lalu hanya pakai Mendeley gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sub-subnya
Untuk sub-subnya kita nanti akan dimulai dari karakteristik gitu ya, karakteristik pemerintahan, lalu tujuan dari akuntansi pemerintahan ini ada, ruang lingkup gitu ya, lalu keuangan negara dan pencatatannya. Jadi kita sekarang itu udah menjurus kalau kemarin kan di akuntansi sektor publik kita masih membahas juga atau membandingkan juga gitu ya. Membandingkan antara perbedaan dan kesamaan tentang akuntansi sektor publik dengan sektor swasta gitu. Tapi sekarang kita sudah makin menjurus lebih ke akuntansi pemerintahan. Dan nanti kalian harus lebih bisa open mind terkait hal-hal apa saja yang sedang hits gitu ya, terjadi di di era ini. Apalagi sekarang kan lagi santer ya, perguliran menteri gitu ya. Lalu karena dari perguliran penggantian presiden gitu ya, kabinet dan lain-lain, itu pasti akan menjadi fenomena yang sangat bagus untuk kita bahas nanti gitu. Bagaimana urgensinya, bagaimana opini dari kalian gitu ya, seperti itu. Karena ini sudah menyangkut keuangan negara. Lalu untuk peraturan pemerintah kalian download aja untuk PP 71, PP nomor 71 tahun 2010, itu juga menjadi bahan dan sumber acuan ya untuk kita belajar ke depan. Lalu aktual masih tetap sama karena masih dalam percobaan. Lalu ada kerangka konseptual ya, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Ada prinsip-prinsipnya, lalu ada standar-standarnya, kerangka konseptualnya, entitas pelaporan ya, lalu peranan dan tujuan laporan keuangan di dalam laporan keuangan pemerintahan, komponen-komponennya apa saja di dalamnya, lalu strategi penyusunan standar akuntansi pemerintahan di negara berkembang, di negara Indonesia ini ya, karena Indonesia ini masih negara berkembang. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan pemerintahan, tujuannya apa saja, kebutuhan informasinya bagaimana, gitu ya. Komponen-komponennya apa saja yang ada di laporan keuangan. Lalu nanti kalian juga bisa melihat di websitenya BPK RI ya, bpk.go.id kalau nggak salah. Di situ juga bisa melihat kalian laporan-laporan gitu ya, laporan-laporan pemerintahan itu juga menjadi sumber ya. Lalu juga bisa melihat di bisa melihat di situs apa ya, saya lupa
Bentar. Lembaga statistik ya, di lembaga statistik gitu. Di situ juga ada pelaporan-pelaporan pusat data statistik maksudnya, pusat data statistik. Di situ juga ada pelaporan-pelaporan, kalau itu pelaporannya di setiap provinsi. Jadi di tiap provinsi itu ada, di setiap kota kabupatennya itu ada. Nah, lalu ada lagi jenis-jenis laporan keuangannya apa saja, sistem pelaporan akuntansi pemerintahnya seperti apa. Kalian juga buku penunjangnya ada yang SAP ya, standar akuntansi pemerintahan, atau ada juga buku akuntansi pemerintahan, itu bebas aja karena isinya masih sama ya, walaupun pengarangnya berbeda. Itu silahkan kalian mau download atau mau beli pun itu nggak jadi masalah gitu. Lalu untuk sampai UTS ini, contoh laporan keuangan pemerintahan nanti kita bahas. Ada laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, neraca dan lain-lainnya. Selanjutnya ada akuntansi persediaan dalam akuntansi pemerintahan. Definisi akuntansi persediaan itu apa saja di dalam pemerintahan, baik itu di internal maupun di eksternal. PSAP yang mendukungnya tentang apa saja, nomor berapa yang mendukung tentang akuntansi persediaan, nanti ada di PSAP ya. Bisa download juga PSAP, bukan PSAK ya kalau di pemerintahan, jadi lebih ke PSAP. Itu juga bisa di-download di internet ada. Lalu pengakuannya bagaimana? Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. PSAP itu pernyataan standar akuntansi pemerintahan ya. Lalu bagaimana pengukurannya untuk persediaan di dalam akuntansi pemerintahan. Selanjutnya sudah persediaan, kita ke mana ini? Ke investasi. Nah, terakhir kita di akuntansi investasi. Investasi dalam pemerintahan, ada macam-macam investasi di dalam lembaga pemerintahan, ada jenis-jenisnya, ada klasifikasi investasi di dalam pemerintahan, dan sekali lagi saya tekankan untuk contoh kasus atau untuk yang lainnya, kalian harus bisa melihat di sekitar kalian terlebih dahulu ya, di sekitar kalian terlebih dahulu dalam cangkupan kabupaten misalnya gitu ya, atau desa, kabupaten gitu, baru ke provinsi, baru ke tingkat nasional, karena nanti di dalam uraian sub materi itu pasti saya akan meminta untuk kalian memunculkan kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus yang terdekat dan sedang hype gitu, agar ada semacam titik mangsa gitu ya. Titik mangsa tuh momen untuk kalian sedang berkuliah atau mengontrak mata kuliah
akuntansi pemerintahan ini yang terjadi di dalam perekonomian di pemerintahan itu, yang hype tuh sedang apa gitu, sedang terjadi apa, sedang terjadi fenomena seperti apa gitu. Jadi nanti diharapkan, diwajibkan ya untuk bikin makalahnya gitu ya, bikin makalahnya agar nanti kalian pun bisa membaca untuk bahan UTS dan UAS seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk kerapihan masih sama seperti yang kemarin, dilarang menggunakan sendal gitu ya, pakaian rapi, bebas tapi sopan gitu ya, belajar serius tapi santai. Untuk kerapihan dilarang menggunakan sendal, harus menggunakan sepatu, lalu rapi aja lah, saya nggak usah misalnya wajib pakai kemeja, nggak juga sih, yang penting mah rapi, jangan pakai celana sobek, baju sobek gitu ya, seperti itu. Nanti untuk teknis belajar offline-nya. Ada yang ditanyakan, oh ya, untuk waktu masuk ya, 15 menit setelah saya masuk, itu pintu sudah terkunci ya, jadi diharapkan untuk yang telat masuk 15 menit setelah saya, itu diharapkan untuk masuk ke kelas lain. Jadi jangan sampai nanti ada yang diusir di kelas atau tidak dipersilahkan untuk masuk, tapi kalian sendiri yang harus tahu gitu ya, yang harus tahu diri lah gitu. Oh iya saya telat, ya udah berarti masuknya ke jam kelas berikutnya gitu. Saling ini aja lah, saling pengertian aja. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan, silahkan. Bu, selamat malam Bu. Saya izin bertanya. Untuk materi di kelompok 1 di pertemuan selanjutnya, materi presentasinya apa ya? Gimana, Ar? Materi presentasi untuk kelompok 1, Bu. Iya, besok saya sampaikan ya. Besok ya, besok saya kasih subnya. Karena kan sekarang belum ini ya, belum, nanti ada jam yang berikutnya. Sekali lagi untuk absen, iya, untuk absen disiapkan yang manualnya, lalu nanti ketika saya umumkan isi absen yang BOC, ya udah isi aja nggak apa-apa, cuman yang itu untuk kinerja mahasiswa ya, itu untuk kinerja mahasiswa agar bisa terkontrol oleh sistem bahwa kalian itu masuk atau tidak. Tetapi sekali lagi yang saya masukin ke SIPT itu absen manual ya, absen manual dan absen yang terkonfirmasi antara KM kelasnya dengan KM kelas terbangnya gitu. Jadi kalau kalian nanti kelas terbang gitu ya, ada yang bentrok dengan kerja atau hal lainnya, itu tolong konfirmasi ke KM kelas awal ya, lalu konfirmasi ke KM kelas terbangnya. Dan absen agar apa? Agar absennya itu tetap di kelas awal. Gitu. Nanti secara keseluruhan. Jadi jangan mencela-mencele. Kalian misalnya kelas A tetapi masuknya di kelas C. Jadi absennya ada di kelas C gitu ya. Tetap aja absen mah di kelas A. Ya, seperti itu. Jadi agar rapi gitu ya. Terus saya juga ketika masukin absennya nggak pusing gitu. Nah, lalu untuk yang izin atau sakit atau apalah itu diharapkan untuk membuat surat izin dan melampirkan
hal yang membuat dia izin. Misalnya Roni ya, si siapa tuh yang lagi KKN di mana? Ron? Intan Bu. Heeh. Di Nanti Lampung. Roni bilang, nanti Roni bilang ke dia bikin surat izin secara tertulis, lalu lampirkan di apa namanya surat tugasnya dia untuk sebagai bukti kalau dia lagi KKN gitu. Ya. Ya Bu. Orangnya juga ikut gemit Bu. Oh ikut. Oh ya udah kalau gitu. Untuk yang sedang izin seperti itu ya caranya. Jadi agar nanti saya pun enak mempertanggungjawabkannya gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya sempat gitu ya belajar, nggak apa-apa ikut belajar walaupun nanti nilainya dikonversi gitu. Seperti itu aja dibuatkan surat izinnya. Untuk yang sakit wajib melampirkan surat dokter gitu ya. Surat dokter. Tetapi surat dokternya jangan surat dokter yang download di Google ya. Karena saya juga tahu surat dokter yang ada di Google. Seperti itu. Kalau acara keluarga misalnya atau apa, berarti kan di situ yang bertanda tangan adalah orang tua gitu ya. Nanti terkonfirmasi ke SIPT orang tua. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Mungkin terkait materi. Ya gimana Ron? Cukup Enggak, Bu. Bu. Kalau dari saya sih cukup Bu. Hah? Kalau dari saya sih cukup Bu. Ya cukup ya, udah bisa mengerti lah kalian karena sudah pernah 1 semester dengan saya, jadi sudah paham bagaimana. Cuman kemarin itu ya, ini mah evaluasi aja. Kemarin itu untuk administrasi absen dan lain-lain itu lebih baik dibuat dari sekarang Excel-nya gitu ya. Excel-nya dibuat dari sekarang. Jadi per pertemuan itu kalian menginput gitu ya. Jadi agar nantinya ya nggak apa-apa sih mau di sekaligusin juga nanti, cuman takutnya bisa hilang lembaran absennya gitu. Jadi lebih baik dicicil aja. Kecuali kalau memang kalian rapi per pertemuan selembaran itunya ada gitu ya, surat absen manualnya ada, itu nggak masalah. Atau gini aja, bikin Excel-nya langsung gitu, misalnya 14 pertemuan gitu ya. Nanti di paraf, ditanda tangan, di paraf sama teman-teman setiap pertemuan. Tetapi mungkin kelemahannya ketika seperti itu nanti akan jadi kucel gitu ya, karena dilempar-lempar setiap hari. Gitu, itu mah gimana kaliannya lah, teknisnya seperti apa. Yang jelas dicicil aja penginputan ininya, absennya. Gitu. Sudah? Sudah Bu. Ya udah kalau gitu mah
saya akhiri aja ya. Dan nanti untuk yang di BOC mah nanti saya informasikan lagi untuk kalian kapan mengisinya gitu ya. Ya oke, kalau Baik, Bu. seperti itu. Oke, kalau seperti itu, ini udah di screenshot ya sama Nabila dan Nabila, Tiara, Roni ya. Ya Bu, nanti minta tolong ini sih yang lain Bu, saya mah Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa, yang penting ada. Oke ya semuanya, terima kasih. Sampai jumpa nanti, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa offline agar tidak jenuh ya, tidak jenuh seperti ini. Kalau di online jenuh sih saya mah gitu ya, jadi ngantuk. Ya Bu, betul Bu. Semoga kursinya juga cepat ada ya Bu. Gitu ya, aduh aing mah Kalau ya masih wae. pasien online Bu. Ya wae memang. Jika sudah mengerti semuanya dan sudah bisa memahami karakter saya, cara pembelajaran saya, maka dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan salam saya untuk keluarga, khususnya untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih Bu.